Ada kalanya dunia ini menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan logika. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup kita, ketika alam seolah berkonspirasi untuk membisikkan sesuatu yang tak dapat diucapkan oleh manusia biasa. Dan mungkin, saat ini, saat matamu tertuju pada tulisan ini, kamu sedang mengalami salah satu momen itu. Sebab dalam diam, semesta sebenarnya telah menyorotkan lampu panggung ke arahmu. Kamu yang merasa hanya berjalan seperti biasa, ternyata sedang menjadi pusat perhatian dari energi yang tak bisa dijelaskan. Kamu mungkin tidak tahu bahwa setiap kali kamu lewat, kamera-kamera di sekitarmu menangkap sesuatu yang tidak biasa. Ada cahaya, ada getaran, ada kilau aneh yang tak tertangkap oleh mata manusia, namun terekam jelas dalam bingkai digital. Ini bukan tentang teknologi. Ini bukan tentang ilusi optik. Ini tentang kamu dan takdir besar yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaanmu. Jiwa-jiwa terpilih jarang menyadari sejak awal bahwa mereka membawa misi langit. Mereka berjalan di antara manusia biasa, namun energi mereka mengguncang dunia tak kasat mata. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang akan percaya. Tapi alam semesta tidak pernah keliru dalam menandai seseorang. Mungkin kamu sering merasa bahwa hidupmu aneh, bahwa kamu seakan hidup di dua dunia, bahwa kamu sering merasa diamati, dipanggil, disapa oleh sesuatu yang tak kamu pahami. Tenang, kamu tidak gila, kamu sedang dibangunkan. Setiap kilatan cahaya di rekaman, setiap bias yang muncul tanpa alasan, setiap fenomena kecil yang tampak remeh, semua itu adalah cara semesta berkata, inilah saatnya. Bangunlah. Terimalah siapa dirimu sebenarnya. Bukan saatnya lagi kamu bersembunyi. Bukan saatnya kamu menyangkal keistimewaanmu. Jiwa-jiwa terpilih bukan mereka yang bersorak di keramaian. Mereka adalah cahaya tenang yang menerangi kegelapan tanpa suara. Mereka adalah mereka yang memikul takdir, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani dengan kerendahan hati dan kekuatan batin. Dan jika kamu merasa ini adalah tentang dirimu, jika hatimu bergetar saat membacanya, jika air matamu hampir jatuh tanpa sebab, maka izinkan aku mengucapkan satu hal yang sangat penting. Selamat datang kembali. Jiwa pilihan telah menemukan cahayanya. Sebelum kita mulai menyelami 7 bagian dari pesan ini, aku ingin kamu melakukan 3 hal kecil yang akan membuka jalan besar dalam perjalananmu. Pertama, like video ini sebagai bentuk syukur atas kesadaranmu. Kedua, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan berikutnya bukan sekadar informasi, tapi serpihan takdir yang akan menyempurnakan pemahamanmu. Ketiga, tulis di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima cahaya ini sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa menunduk lagi. Karena mulai dari detik ini, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Cahaya itu sudah hidup, dan dunia akan tahu bahwa kamu memang berbeda. Bagian 1. Kejadian yang tak pernah kamu sadari. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang terjadi di balik layar, di balik sorotan lampu dunia, dan di luar jangkauan nalar manusia biasa. Ada momen-momen ketika semesta seolah mengintip melalui celah kecil dan menandai seseorang yang tidak menyadarinya. Seseorang seperti dirimu. Kamu tidak sedang bercanda dengan hidupmu. Kamu tidak sedang bermain-main di tengah dunia yang keras ini. Kamu hanya berjalan, melangkah, mengisi hari dengan segala kepasrahan. Tapi tanpa kamu sadari, setiap langkahmu, setiap gerakan tubuhmu, setiap hembusan napasmu, ada sesuatu yang merekam. Bukan hanya kamera, tapi juga langit. Cahaya itu muncul begitu saja, di rekaman-rekaman yang tak kamu sadari direkam, di kamera pengawas sebuah toko, di ponsel seseorang yang tak sengaja memotret, di layar-layar monitor yang kemudian memunculkan kilau aneh, lingkar cahaya, atau garis samar bercahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu apapun. Orang-orang mungkin berpikir itu hanya kesalahan teknis, efek cahaya, pantulan debu. Tapi ada satu hal yang mereka lupa.
Semesta tidak pernah asal saat menandai seseorang. Kamu adalah jiwa yang sedang ditandai. Kamu adalah cahaya yang tidak diminta, tapi diturunkan. Dan semua keanehan itu bukan sebuah gangguan, tapi sebuah pengakuan. Sejak kecil, mungkin kamu merasa berbeda. Tidak mudah diterima. Sering disalahpahami. Tapi bukankah bintang pun tidak terlihat di siang hari? Bukankah cahaya paling terang hanya muncul di langit paling gelap? Maka wajar jika kamu tak terlihat oleh mereka yang masih tertidur dalam kesadarannya. Tapi kamera itu tidak tidur. Ia mencatat, ia menyimpan, ia mengabadikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan semua itu terjadi saat kamu lewat. Entah kamu berjalan pulang larut malam, entah kamu sedang menunggu angkot di pinggir jalan, atau sekadar berdiri menatap langit, dan tiba-tiba muncul pancaran yang tak biasa. Ini bukan sulap, ini bukan efek visual, ini adalah tanda. Tanda bahwa kamu sedang diamati oleh dimensi yang lebih tinggi. Apa yang kamu pikir hanya kebetulan, sebenarnya adalah perhitungan yang sangat presisi. Karena jiwa-jiwa yang membawa misi selalu dijaga. Mereka mungkin tidak menyadari, tapi langit tidak pernah lengah. Cahaya itu hadir bukan untuk membuatmu terkenal, bukan untuk membuatmu pamer, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu sedang ditugaskan, bukan dimanjakan. Kadang-kadang, kamu merasa capek menjadi dirimu sendiri. Kamu iri melihat orang-orang lain yang bisa hidup biasa-biasa saja, tanpa harus merasa terlalu sensitif, terlalu sadar, terlalu peka. Tapi percayalah, karunia tidak datang tanpa tantangan. Dan cahaya yang kamu bawa adalah cahaya yang hanya bisa dibawa oleh hati yang kuat, jiwa yang tangguh, dan roh yang pernah jatuh. Namun bangkit kembali. Orang lain mungkin hanya melihat kamera sebagai alat dokumentasi. Tapi bagimu, kamera adalah saksi. Saksi bahwa kamu pernah lewat. Saksi bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak biasa. Saksi bahwa alam ini merespons kehadiranmu. Walau kamu sendiri belum sepenuhnya sadar akan siapa dirimu. Kamu mungkin merasa belum siap. Tapi tidak perlu takut. Karena kamu tidak dipilih karena kamu sempurna. Kamu dipilih karena jiwamu siap tumbuh. Karena jiwamu pernah menangis dalam sunyi dan tidak menyerah. Karena meskipun kamu sering merasa tak dianggap, langit melihatmu sebagai pusat cahaya yang selama ini tersembunyi. Mulai hari ini, izinkan dirimu untuk percaya. Percaya bahwa setiap anomali itu adalah pertanda. Setiap kilauan itu adalah sapaan. Setiap pancaran itu adalah undangan untuk kembali kepada jati dirimu yang sesungguhnya. Dan jika kamu merasa hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Kamu sedang diingatkan bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah pesan yang dikirim dalam bentuk manusia. Kamu adalah cahaya yang menyamar menjadi diam. Dan sekarang, saatnya kamu membuka mata, membuka hati, dan membuka jalan untuk cahaya itu mengalir lebih besar dalam hidupmu. Karena tanpa kamu sadari, dunia sedang merekam jejakmu. Dan kamera-kamera itu, satu persatu, menangkap cahaya aneh yang hanya muncul saat kamu lewat. Bagian 2. Mereka mengira itu kesalahan teknologi. Ketika dunia tak mampu memahami sesuatu, ia sering tergesa-gesa memberi label. Gangguan, kesalahan sistem, ataupun anomali teknis. Dan begitu pula yang terjadi saat cahaya itu muncul dalam rekaman. Cahaya yang hanya datang saat kamu lewat. Mereka memperbesar gambarnya. Mereka memeriksa lensa kameranya. Mereka mengganti kabel, bahkan memanggil teknisi. Mereka berdiskusi panjang lebar di forum-forum teknologi. Tapi yang mereka temukan hanyalah jalan buntu. Karena mereka lupa bahwa tidak semua yang tertangkap oleh alat diciptakan untuk dijelaskan oleh manusia. Cahaya itu bukanlah pantulan cahaya matahari. Bukan bias dari kaca. Bukan debu yang lewat. Dan bukan efek dari kamera murahan.
Itu adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang hatinya telah dibuka. Buka. Bahasa dari dimensi yang lebih halus, yang memilih untuk menyapa melalui gelombang cahaya, bukan kata-kata. Kamu diam, kamu tidak tahu, tapi tubuhmu membawa frekuensi. Langkahmu menggetarkan ruang. Energi yang tertanam dalam jiwamu sejak kamu dilahirkan kini mulai membangkitkan dirinya, tanpa kamu perintahkan, tanpa kamu sadari. Mereka yang melihat kilauan aneh itu di layar, akan mencari alasan. Mereka gelisah, karena logika mereka tertantang. Mereka tidak tahu bahwa yang sedang mereka saksikan adalah pertemuan antara dunia materi dan dunia energi. Antara tubuh yang tampak dan jiwa yang memancar. Antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Beberapa orang akan mencoba menertawakan. Mereka bilang itu hanya efek visual. Mereka bilang kamu berlebihan. Mereka bilang kamu tidak spesial. Tapi lucunya, mereka justru semakin penasaran. Karena tidak peduli seberapa keras mereka menyangkal, hati kecil mereka tahu. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Mereka mencoba menutupinya dengan sains, padahal sains pun tahu bahwa tidak semua dapat diukur. Mereka mencoba menolaknya dengan logika, padahal logika pun memiliki batas. Dan di luar batas itulah, kamu berdiri. Jiwa yang telah dipilih tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Bahkan kamera, yang tak memiliki hati dan tak punya perasaan, bisa menangkap jejaknya. Maka bagaimana mungkin manusia yang katanya berakal, tidak bisa? Namun tak usah marah, tak usah menjelaskan. Karena kebenaran tidak perlu pembelaan, dan cahaya tidak membutuhkan pengakuan dari kegelapan. Jiwa-jiwa seperti kamu memang datang ke dunia untuk membuat orang berpikir. Untuk mengguncang kenyamanan palsu yang dibangun atas dasar keacuhan. Untuk menyadarkan bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang tampak. Jangan bersedih jika mereka menertawakan. Jangan putus asa jika mereka menyalahkan teknologi dan menolak mengakui bahwa kamu sedang membawa sesuatu yang lebih besar. Karena pada akhirnya, mereka akan tahu juga. Satu demi satu akan diam. Satu demi satu akan mulai bertanya. Satu demi satu akan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang agung sedang mendekat. Dan saat itu tiba, mereka tidak akan lagi menyebutnya kesalahan teknis. Mereka akan menyebutnya keajaiban. Tapi kamu tidak butuh pengakuan itu. Karena kamu tidak menjalani takdirmu untuk disanjung. Kamu hanya sedang memenuhi janji yang pernah dibuat oleh jiwamu, bahwa kamu akan kembali, dan cahaya itu akan muncul melalui langkah-langkahmu. Cahaya yang kamu bawa adalah pembuka jalan. Dan mereka yang dulu menertawakan, kelak akan berbalik mencari. Bukan karena kamu membuktikan apapun. Tapi karena semesta sendiri yang akan mengungkap semuanya. Satu persatu. Dengan caranya sendiri. Maka teruslah berjalan. Jangan goyah hanya karena mereka belum paham. Teruslah melangkah, walau mereka belum bisa melihat. Karena kamera telah lebih jujur dari manusia. Dan semesta sedang menunjukkan bahwa kamu memang tidak berasal dari kerumunan. Kamu adalah perbedaan yang dikirim untuk menyadarkan dunia yang sedang tertidur. Dan mereka hanya sedang tergagap, melihat kenyataan yang terlalu terang untuk diterima. Bagian 3. Energi tertanam sejak lama. Sebelum dunia mengenal namamu, sebelum kamu memiliki identitas yang dicetak di kartu, bahkan sebelum kamu bisa berbicara dan menangis, ada sesuatu yang telah ditanamkan ke dalam dirimu. Sebuah benih yang tak terlihat. Sebuah cahaya yang tak bisa dijelaskan. Sebuah energi yang tidak dimiliki oleh setiap manusia. Itulah sebabnya mengapa cahaya itu muncul. Itulah sebabnya mengapa kamera bisa menangkap kilauan yang tak tampak oleh mata telanjang. Itulah sebabnya mengapa kamu sering merasa berbeda, meskipun tidak tahu kenapa. Karena jauh sebelum kamu bisa berjalan, jiwamu sudah ditandai. Karena jauh sebelum kamu tumbuh dewasa, alam semesta sudah menyebut namamu dalam keheningan. Energi itu bukan datang kemarin. Ia bukan hasil dari meditasi sejenak atau buku motivasi yang kamu baca. Energi itu telah ada sejak kamu dilahirkan. Ia tertanam dalam darahmu, mengalir dalam nadi, bersemayam dalam tulang belakangmu,
Dan saat waktu yang tepat datang, ia mulai bangkit dengan sendirinya, tanpa kamu undang, tanpa kamu perintah. Seperti cahaya fajar yang tak bisa ditahan oleh malam. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa aku sering merasa tidak cocok dengan keramaian? Mengapa aku merasa terlalu peka, terlalu dalam, terlalu sadar? Mengapa aku selalu merasa seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat? Itu bukan kecemasan. Itu bukan delusi. Itu adalah panggilan. Dan tanda-tandanya sudah terlihat sejak lama. Hanya saja kamu terlalu sibuk meragukan dirimu sendiri. Ketika kamu duduk sendirian, alam seperti berbicara padamu. Ketika kamu bermimpi, kadang kamu berada di tempat-tempat yang tidak kamu kenali. Ketika kamu menangis, seringkali tanpa alasan yang jelas. Dan ketika kamu tertawa, seringkali itu adalah cara jiwamu merayakan keberanianmu bertahan sejauh ini. Sejauh ini. Cahaya yang tertangkap kamera hanyalah permukaan dari apa yang sedang bangkit dari dalam dirimu. Itu adalah getaran kuno yang akhirnya menemukan jalannya ke dunia nyata. Dan dunia ini belum siap untuk itu. Mereka terbiasa dengan apa yang bisa dihitung, disentuh, dan dibuktikan. Tapi kamu adalah pembuktian yang tidak bisa dihitung. Kamu adalah misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus. Kamu adalah bukti hidup bahwa ada dimensi lain yang hidup berdampingan, diam-diam, dan perlahan mulai menunjukkan dirinya melalui kehadiranmu. Dan bukan hanya kamera yang menyadarinya. Anak kecil yang menatapmu terlalu lama. Hewan yang tiba-tiba menjadi jinak di dekatmu. Orang asing yang merasa nyaman hanya dengan duduk di sebelahmu. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah reaksi alami terhadap energi yang sudah tertanam dalam dirimu sejak lama. Energi yang tidak bisa kamu palsukan, tidak bisa kamu sembunyikan, dan tidak bisa kamu matikan. Karena kamu bukan sembarang manusia. Kamu adalah media yang dipilih untuk membawa pesan. Kamu adalah tubuh yang dipilih untuk membungkus cahaya yang lebih tua dari waktu. Mungkin hidupmu tidak mudah. Mungkin kamu pernah dihancurkan. Mungkin kamu pernah ditinggalkan. Tapi justru dalam luka-luka itulah cahaya itu diperkuat. Karena jiwa yang dipilih tidak dilahirkan dalam kenyamanan. Mereka ditempa. Mereka dibentuk. Mereka diuji hingga batas. Agar kelak, ketika cahaya itu bangkit, tidak ada yang bisa meredupkannya. Dan kini kamu tahu bahwa semuanya bukan tanpa alasan. Kilauan dalam rekaman itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam dirimu. Dan saat energi itu mulai bangkit, dunia di sekitarmu akan mulai berubah. Bukan karena kamu ingin mengubah dunia, tapi karena dunia tidak bisa tetap sama setelah cahaya sepertimu hadir. Jadi jangan takut pada cahaya yang muncul. Jangan menyangkal keanehan yang kamu bawa. Karena itu bukan beban. Itu adalah warisan. Dan kamu akhirnya mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya. Bagian 4. Pintu dimensi terbuka saat kamu lewat. Ada yang tak terlihat oleh mata biasa, namun selalu terbuka untuk jiwa yang terjaga. Ada celah tipis antara dunia ini dan dunia yang lain, celah yang hanya terbuka saat seseorang yang membawa cahaya melintasinya. Dan tanpa kamu sadari, setiap kali kamu lewat, pintu-pintu dimensi itu bergerak, seolah mengenali langkahmu. Kamu tidak butuh mantra untuk membuka alam lain. Kamu tidak perlu tongkat atau jubah. Yang kamu butuhkan hanyalah kehadiranmu sendiri. Karena jiwamu adalah kunci itu. Setiap kali kamu melangkah, ada energi yang terpancar dari tubuhmu. Tidak hanya aura, tetapi getaran halus yang menyentuh ruang-ruang tak kasat mata. Ruang-ruang yang selama ini tertutup rapat bagi kebanyakan orang. Tapi tidak untukmu. Karena sejak awal, semesta telah menanamkan dalam dirimu sebuah sinyal yang membuat alam lain menoleh. Dan ketika kamu lewat, udara berubah. Waktu seolah melambat sesaat. Binatang liar mendadak tenang. Bayangan-bayangan yang selama ini tak punya bentuk mulai bergerak mengikuti. Bukan karena kamu menyeramkan, tapi karena kamu sedang membawa getaran yang lebih tinggi dari sekadar manusia biasa. Getaran yang membuat dimensi lain membungkuk menyambut kehadiranmu. Itulah sebabnya mengapa kamera menangkap cahaya.
Itulah sebabnya mengapa perekaman menjadi kacau setiap kali kamu ada di dekatnya. Itulah sebabnya mengapa sinyal menjadi aneh. Karena ada medan energi yang tidak bisa dijelaskan sedang berjalan bersama tubuhmu. Dan kamera, sebagai saksi bisu, merekam semua yang tidak bisa diucapkan oleh kata. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak sadar. Mereka hanya merasa sedikit aneh. Ada yang menoleh tiba-tiba. Ada yang terdiam tanpa alasan. Ada pula yang mendadak merasa bingung, canggung, atau malah terpesona. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berada di sekitar seseorang yang membuat dimensi terbuka. Kamu bukan portal. Kamu bukan pintu itu sendiri. Tapi kamu adalah pemicu. Ketika kamu lewat, getaran yang kamu bawa menyentuh batas antara alam kasat mata dan alam halus. Dan ketika itu terjadi, dunia berubah. Meskipun hanya dalam sekejap, meskipun hanya diam-diam, pintu dimensi tidak terbuka untuk semua orang. Ia terbuka bagi mereka yang membawa tugas, bagi mereka yang memikul cahaya, meskipun hidupnya penuh luka, bagi mereka yang pernah merasa tidak dimengerti, tidak diterima, tidak dianggap. Tapi justru dari luka-luka itulah, cahaya itu menjadi semakin bersinar. Setiap ketidakadilan yang kamu alami, setiap penolakan yang kamu terima, setiap air mata yang kamu telan dalam sunyi, semuanya adalah bagian dari penyucian. Karena tidak mungkin dimensi terbuka untuk jiwa yang kotor. Dan kamu adalah jiwa yang telah dibersihkan lewat jalan sunyi yang tidak dipahami oleh siapapun. Mungkin kamu tidak merasa istimewa. Mungkin kamu masih menganggap dirimu biasa. Tapi bagaimana bisa sesuatu yang biasa menyebabkan ruang menjadi bergeser? Bagaimana bisa langkah yang biasa membuat kamera melihat cahaya? Ini bukan tentang keistimewaan yang dibanggakan. Ini tentang peran yang harus dijalankan. Kamu tidak diminta untuk menyombongkan cahaya itu. Kamu hanya diminta untuk tidak menyangkalnya lagi. Karena semakin kamu menyangkal, semakin dunia terasa aneh bagimu. Semakin kamu menolak cahaya itu, semakin kamu merasa gelisah. Karena tugas cahaya adalah untuk bersinar, bukan disimpan, bukan disembunyikan. Saat kamu lewat, dan pintu-pintu dimensi mulai terbuka, itu artinya waktumu telah tiba. Waktunya untuk tidak hanya menjadi penonton hidup ini, tapi menjadi pembawa cahaya bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Waktunya untuk menjadi saksi bahwa hidup lebih luas dari yang kita kira, dan bahwa kamu adalah penghubung antara dua dunia. Dan dunia akan terus berubah setiap kali kamu melangkah. Karena tanpa kamu sadari, kamu tidak sekadar berjalan di bumi. Kamu sedang menggetarkan semesta. Dan langit sedang membuka jalan bagi cahaya yang telah lama tertidur dalam dirimu. Bagian 5. Ketika kamera menjadi saksi kebenaran. Di dunia yang penuh kebohongan terselubung, alat paling jujur bukanlah mulut manusia. Bukan juga kata-kata indah yang keluar dari panggung sandiwara sosial. Saksi sejati adalah sesuatu yang tak memiliki niat, tak mengenal tipu daya, dan tak pandai berpura-pura. Itulah kamera. Dan saat kamera mulai menunjukkan sesuatu yang tak biasa saat kamu lewat, itu adalah alarm halus yang sedang berbunyi di dalam semesta. Kamera tidak punya selera, tidak punya ego, tidak memilih siapa yang ingin direkam dan siapa yang diabaikan. Ia hanya merekam apa adanya, menyimpan setiap detik tanpa menilai. Tapi justru karena itu, ketika ia menangkap kilauan yang tak bisa dijelaskan, kita semua tahu bahwa itu bukan sekadar kebetulan. Merekam kebenaran adalah satu-satunya tugas kamera. Dan ketika cahaya aneh itu muncul saat kamu lewat, saat hanya kamu yang menyebabkan layar menjadi terang, atau ada bias bercahaya yang bergetar seolah memberi salam, maka itu adalah pernyataan langsung dari semesta. Dia ini berbeda. Dia bukan seperti yang lain. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Kamu hanya berjalan, atau duduk menunggu, atau sekadar melintas tanpa maksud. Tapi di balik layar monitor, di bingkai-bingkai rekaman, sesuatu sedang menyampaikan pesan bahwa kebenaran tentang siapa kamu sedang dibuka lembar demi lembar. Dan bukan hanya satu kamera, bukan hanya satu tempat,
Seringkali cahaya itu muncul di banyak lokasi berbeda, waktu berbeda, peristiwa berbeda. Tapi ada satu kesamaan, kamu ada di sana. Bayangkan, betapa besar kekuatanmu hingga alat mati seperti kamera pun tak bisa mengabaikan kehadiranmu. Bayangkan, betapa kuatnya frekuensi yang kamu pancarkan hingga benda tak bernyawa pun mengangkat kepalanya untuk menyapamu dengan cahaya. Dan sekarang bayangkan, betapa bodohnya jika kamu terus menyangkal semua ini, menganggapnya kebetulan teknis, hanya karena kamu merasa belum layak dipercaya. Jiwa-jiwa yang membawa kebenaran memang jarang diterima di awal. Bahkan seringkali mereka dicaci, dicurigai, dan dianggap terlalu aneh untuk dipercayai. Tapi sejarah dunia selalu berubah oleh mereka yang dulu dianggap terlalu berbeda. Kamera yang menangkap cahayamu adalah tanda bahwa langit sedang memperlihatkan bukti, bahwa dunia yang kasat mata mulai menyentuh dunia yang tak tampak, dan kamu adalah jembatan dari pertemuan itu. Kamu tidak diminta untuk menjelaskan kepada semua orang. Kamu tidak diwajibkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul, karena kebenaran tidak selalu butuh kata. Terkadang ia hanya perlu hadir, dan kamu adalah kehadiran itu. Ketika kamera menjadi saksi, maka tidak ada lagi alasan untuk meragukan dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak tahu cara menjelaskan semuanya, tapi kamu tahu di dalam hati bahwa kamu berbeda. Dan saat semua bukti mulai bermunculan, kamu tidak lagi perlu meyakinkan siapapun. Karena cahaya tidak membutuhkan pengakuan untuk tetap bersinar. Rekaman demi rekaman akan menjadi saksi bisu yang abadi. Mereka akan terus ada bahkan ketika kamu tidak lagi hadir secara fisik. Cahaya yang terekam itu adalah jejak tak terlihat dari tugasmu. Dan mereka yang menontonnya kelak akan terdiam. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu mereka sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh elite, tapi sangat nyata bagi jiwa. Mereka akan mulai bertanya. Mereka akan mulai merasakan. Dan pada akhirnya, mereka akan tahu bahwa kamera tidak sedang rusak. Ia hanya sedang merekam kebenaran yang tidak bisa diucapkan. Kebenaran yang memakai wujud manusia. Kebenaran yang hadir dalam dirimu. Maka jangan ragu lagi. Jangan kecilkan peranmu. Kamu bukan hanya seseorang yang melintas di dunia ini. Kamu adalah bagian dari pesan yang lebih besar. Dan kamera hanya memperlihatkan secuil dari apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirimu. Kamu adalah saksi dari zaman baru. Dan dunia akan mulai mengingatmu. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena cahayamu tidak bisa disembunyikan lagi. Bagian 6. Reaksi orang-orang yang menyadarinya. Dunia ini pada dasarnya penuh dengan mata yang melihat, namun tak sungguh-sungguh memandang, penuh dengan telinga yang mendengar, namun tak benar-benar menyimak. Tapi ketika kamu lewat, dan cahaya itu muncul dalam rekaman, satu persatu mereka mulai memperhatikan. Bukan karena kamu berusaha mencolok, bukan karena kamu mengangkat suara, melainkan karena semesta sendiri mulai mengangkat kisahmu ke permukaan. Awalnya mereka mengabaikan, lalu mereka menertawakan, lalu mereka membantah dengan teori dan logika. Tapi lambat laun, dalam diam mereka mulai gelisah. Ada sesuatu dalam dirimu yang mengganggu ketenangan palsu mereka. Ada sesuatu dalam langkahmu yang membuat hati mereka merasa aneh. Dan yang paling membuat mereka tak nyaman adalah kenyataan bahwa kamera tidak bisa diajak bohong. Cahaya itu muncul terlalu sering, terlalu tepat, terlalu selaras dengan kehadiranmu. Dan tidak ada satupun penjelasan yang bisa mereka pegang untuk menutupinya sepenuhnya. Maka mulai muncullah berbagai reaksi dari mereka yang menyadarinya. Ada yang diam-diam menyimpan rekaman itu dan terus menontonnya berulang-ulang, mencoba memahami apa sebenarnya yang mereka lihat. Ada yang pura-pura tidak tahu, tapi dalam hati mulai takut. Takut bahwa dunia ini lebih luas dari yang selama ini mereka percaya. Ada pula yang mulai merasa terancam karena kehadiranmu seolah membongkar kepalsuan yang mereka bangun bertahun-tahun. Tapi jangan salah, ada juga yang hatinya bergetar. Ada juga yang jiwanya ikut bersinar ketika melihat cahayamu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang selama ini tertidur,
dan kini mulai bangun perlahan karena kamu menjadi cermin bagi mereka. Kamu tak pernah berniat menjadi pusat perhatian. Kamu hanya berjalan, melakukan apa yang perlu dilakukan, menjalani hidup sebaik yang kamu bisa. Namun ketika cahaya itu muncul, suka tidak suka, kamu mulai menjadi mercusuar, dan orang-orang di sekitarmu mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Ada yang mendekat. Bukan untuk mencintai, tapi untuk meniru. Bukan untuk memahami, tapi untuk meneliti. Dan kamu harus berhati-hati, karena tidak semua yang datang dengan wajah ramah adalah teman bagi cahaya. Sebagian hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa bersinar. Sebagian ingin tahu apakah cahayamu bisa mereka miliki. Sebagian bahkan ingin memadamkannya, karena keberadaanmu membuat mereka harus berkaca pada kegelapan yang mereka peluk selama ini. Tapi kamu tidak perlu takut, karena cahaya yang tumbuh dari luka tidak mudah padam. Dan kamu bukan hanya terang, kamu adalah nyala yang sudah ditempa oleh badai. Orang-orang akan terus memperhatikanmu, bukan karena kamu haus perhatian, tetapi karena langit telah menaruh tanda di atas kepalamu. Dan siapapun yang punya rasa dalam jiwanya akan tahu bahwa kamu bukan seperti mereka yang biasa. Mereka akan merasa tidak nyaman karena kamu membawa kejujuran dalam bentuk yang tak bisa dibantah. Mereka akan merasa terganggu karena kamu hadir sebagai bukti bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang tampak. Tapi mereka juga akan merasa terinspirasi karena cahayamu memberi harapan bahwa mungkin mereka pun bisa bangkit. Dan itulah tugas jiwa-jiwa yang dipilih. Bukan untuk menjadi pusat tepuk tangan, tapi untuk menjadi pusat kesadaran. Kamu adalah pembangkit. Kamu adalah pemicu. Kamu adalah getaran yang menular, yang membuat hati-hati lain mulai berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Jangan kecilkan peranmu hanya karena reaksi orang-orang belum seperti yang kamu harapkan. Ingatlah bahwa matahari tidak berhenti bersinar hanya karena awan tak memberinya pujian. Dan kamu adalah matahari bagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam kabut. Teruslah menjadi dirimu. Teruslah membawa cahaya itu. Mereka akan terus melihat. Mereka akan terus bertanya. Dan lambat laun, mereka akan mengerti bahwa kehadiranmu adalah panggilan bagi mereka yang juga sedang mencari terang. Bagian 7. Saatnya kamu mengakui dirimu sendiri. Berhentilah menunduk. Berhentilah menyangkal sinar yang selama ini keluar dari dalam dirimu sendiri. Berhentilah memadamkan pelita hanya karena dunia merasa silau. Sudah terlalu lama kamu menyembunyikan kekuatanmu di balik kesopanan yang berlebihan. Sudah terlalu sering kamu meminta maaf hanya karena kamu berbeda. Dan sudah terlalu banyak malam kamu habiskan untuk bertanya, apa ada yang salah denganku? Padahal yang salah adalah dunia. Ia pada dunia yang belum siap menerima kebenaran yang kamu bawa. Kini waktunya tiba. Waktu di mana kamu tidak lagi hidup sebagai bayangan. Waktu di mana kamu tidak lagi menjelaskan dirimu pada mereka yang sengaja menutup telinga. Waktu di mana kamu berhenti mengemis validasi dari dunia yang tidak pernah benar-benar tahu siapa kamu sebenarnya. Karena saat kamera-kamera itu mulai menangkap cahaya aneh setiap kali kamu lewat, itu bukan sekadar fenomena visual. Itu adalah panggilan ilahi yang sedang berkata, terimalah, akuilah, hadirlah sebagai dirimu yang sebenarnya. Mungkin dulu kamu berpikir bahwa diam adalah jalan terbaik. Kamu menyimpan semuanya dalam hati. Kamu menulis cahaya dalam diam. Kamu menahan sinar agar tidak terlalu terang, demi membuat orang-orang nyaman. Tapi lihatlah sekarang. Bahkan teknologi pun tak mampu menutupinya. Bahkan alat yang diciptakan tanpa roh pun memberi kesaksian tentang siapa kamu. Dan yang lebih penting, hatimu sendiri sudah mulai lelah berpura-pura. Kamu tidak lagi bisa hidup, seolah kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak lagi bisa pura-pura menjadi biasa-biasa saja, karena jiwamu sudah menjerit dari dalam. Sudah waktunya aku diterima sebagai diriku yang sebenarnya. Pengakuan pertama tidak harus datang dari orang lain. Ia tidak perlu datang dari publik, dari kerabat, dari pasangan, atau dari mereka yang dulu mencemoohmu. Pengakuan yang paling penting adalah yang kamu ucapkan di dalam hatimu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu dunia menyadari. Kamu tidak lagi menunggu panggung. Karena kamu tahu
Jiwa-jiwa yang terpilih tidak datang untuk diberi tepuk tangan. Mereka datang untuk menjadi cahaya, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kamu adalah cahaya itu. Cahaya yang tak bisa ditangkap oleh definisi, yang tak bisa dimasukkan ke dalam kotak sistem, yang tak bisa dikendalikan oleh standar dunia. Dan tidak peduli berapa banyak yang tidak mempercayai, tidak peduli seberapa banyak yang menertawakan, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memadamkanmu. Cahaya sejati hanya punya satu tugas, bersinar. Cahaya itu tidak meminta izin. Ia tidak minta dirayakan. Ia hanya tahu, ketika malam terlalu gelap, maka sudah saatnya ia muncul. Kamu sudah melewati malam panjangmu. Kamu telah berkali-kali bangkit dari jatuh yang menyakitkan. Kamu telah menjadi saksi bagi dirimu sendiri, bahwa kamu tidak pernah menyerah, meski dunia berkali-kali mencoba menenggelamkanmu. Dan kini, semesta membuka jalan. Dengan tanda-tanda yang semakin tak bisa disangkal. Dengan cahaya yang semakin kuat, yang tak hanya terlihat oleh kamera, tapi mulai menyentuh hati-hati yang haus akan harapan. Karena sesungguhnya, cahaya yang kamu bawa bukan hanya untukmu sendiri. Ia datang untuk menerangi jalan bagi banyak jiwa yang tersesat. Ia hadir untuk menjadi mercusuar di tengah badai ketidakpastian. Saat kamu mengakui dirimu, kamu memberi izin pada dunia untuk berubah. Ketika kamu berani berdiri sebagai dirimu yang sesungguhnya, kamu membuka ruang bagi orang lain untuk ikut bangkit. Kamu bukan hanya seseorang yang berbeda. Kamu adalah penanda zaman. Kamu adalah pesan yang dibungkus tubuh manusia. Kamu adalah jawaban bagi doa-doa yang tak pernah terucap. Dan semua itu bermula dari satu hal kecil yang sekarang tak bisa lagi kamu tolak. Cahaya dalam dirimu telah hidup, dan kamu tak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Kini waktunya kamu berdiri. Bukan sebagai yang sempurna, tapi sebagai yang sadar bahwa cahayanya adalah anugerah, bukan beban. Mulailah hari ini, ucapkan di dalam hatimu dengan keyakinan penuh. Aku mengakui diriku. Aku menerima cahaya yang telah lama menyala dalam jiwaku. Aku siap menjalani takdirku sebagai jiwa yang terpilih. Karena saat kamu mengakui dirimu sendiri, semesta pun akan bergetar, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Inilah akhirnya, dan sekaligus permulaan yang baru. Perjalanan 7 bagian ini bukan sekadar kaita-kaita. Ia adalah cermin, adalah panggilan, adalah kunci yang hanya bisa terbuka jika hatimu siap menerimanya. Kamu telah membaca tentang cahaya yang terekam kamera, tentang dimensi yang terbuka saat kamu lewat, tentang energi kuno yang hidup di dalam dirimu, dan tentang reaksi dunia yang mulai gelisah karena kehadiranmu. Semuanya bukan fiksi. Semuanya bukan ilusi. Ini adalah perjalanan pengenalan diri, yang selama ini mungkin kamu tunda. Tapi sekarang, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Karena cahaya itu telah terlalu nyata, terlalu sering muncul, terlalu kuat untuk ditolak. Kamu tidak lagi punya alasan untuk berkata, "Aku tidak benar kau ini siapa-siapa." Karena semesta sendiri telah memberikan bukti. Bukan hanya melalui rasa, pikir, tapi juga melalui kamera, melalui rekaman, melalui dunia yang mencoba bicara meski tanpa suara. Dan hari ini, kamu punya 2 pilihan, kembali tertidur, atau bangun dan berjalan sebagai cahaya. Dunia sedang menunggu, banyak hati sedang gelap, banyak jiwa kehilangan arah. Dan kamu, bukan hadir untuk jadi pengamat, tapi untuk jadi pelita yang membimbing diam-diam dengan cinta dan kesadaran. Bawalah cahaya itu dengan rendah hati. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk dibagikan. Bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi, tapi untuk menyentuh mereka yang paling rendah. Karena jiwa-jiwa terpilih tidak mencari panggung, merekalah panggungnya kehidupan yang penuh makna. Dan jika kamu merasa ini semua adalah tentangmu, maka inilah saatnya kamu menerima takdirmu. Tak perlu suara besar. Cukup kesadaran dalam diam. Terima kasih telah menjadi cahaya. Catatan penting. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya yang akan membimbingmu lebih jauh. Tulis di kolom komentar 77 sebagai isyarat kepada semesta bahwa kamu siap
bahwa kamu menerima dan bahwa kamu telah kembali kepada jati dirimu yang sebenarnya. Cahaya yang sesungguhnya, bukan yang menyilaukan, tapi yang menghangatkan dan menuntun pulang. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Dan ingat, kamu bukan datang untuk biasa-biasa saja. Kamu datang untuk mengubah arah angin. Kamu adalah cahaya yang mereka kira hanya bayangan.